Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan berdiskusi tentang konsep-konsep hukum. Di sini saya Rafif sebagai host dan saya bersama beberapa narasumber. Yang pertama ada Mas Bisma, yang kedua ada Mas Clan Excel, yang ketiga ada Mas Yeriko, dan yang terakhir ada Mas Gana. Oke, kita langsung saja ke topik diskusi. Yang pertama, menurut Mas Excel, apa sebenarnya yang dimaksud dengan konsep hukum? Konsep hukum itu sebenarnya adalah batasan makna dari istilah-istilah dalam hukum. Misalnya seperti subjek hukum atau hak. Itu perlu didefinisikan secara jelas supaya nggak salah tafsir. Biasanya dalam undang-undang, konsep-konsep ini dijelaskan di pasal 1 supaya penggunaan istilahnya konsisten. Oh, jadi biar nggak salah paham gitu Mas ya? Ya betul, karena hukum itu bicara soal kepastian. Kalau istilahnya kabur, nanti penegak hukum itu bisa berbeda pendapat. Maka dari itu, pemahaman konsep itu penting banget, terutama untuk argumentasi hukum. Dari pernyataan yang dijelaskan oleh Mas Excel, saya dapat menyimpulkan konsep hukum itu seperti kamusnya dunia hukum. Ya. Semua istilah harus punya arti yang jelas supaya hukum bisa ditegakkan dengan adil dan konsisten. Ya betul. Oke, kita lanjut materi yang kedua, yaitu subjek hukum. Untuk Mas Yeriko, Ya. apa sebenarnya yang dimaksud dengan subjek hukum? Subjek hukum itu adalah orang atau sebuah subjek yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum. Artinya siapapun yang memiliki hak dan menanggung kewajiban, dia disebut dengan subjek hukum. Ada beberapa contoh konkret atau pasti sebagai subjek hukum itu kayak kita, manusia, dan lembaga hukum atau badan hukum. Kan di sini subjek hukum ada dua macam. Yang pertama orang atau manusia, dan yang kedua ada badan hukum. Untuk manusia Mas ya, kapan seseorang dianggap sebagai subjek hukum? Manusia dianggap subjek hukum itu saat dia dalam kandungan sampai dia meninggal. Bahkan sudah ada juga di pasal 2 KUHP Perdata disebutkan bahwa janin dalam kandungan juga dianggap sebagai subjek hukum tergantung kepentingannya yang menghendaki. Tapi kalau lahir dalam keadaan meninggal itu sudah nggak dianggap subjek hukum, bahkan dianggap tidak ada menurut hukum. Berarti kalau ibu mengandung lalu yang dikandung itu meninggal dalam kandungan dan lahir ke dunia, berarti tidak dianggap ada di dunia. Ya, tidak dianggap. Tapi untuk ini ada juga yang disebut tidak cakap hukum. Ini maksudnya gimana Mas? Maksudnya adalah ada golongan yang tidak cakap hukum itu kayak misalnya contohnya itu anak di bawah umur atau orang yang sedang di bawah pengasuhan. Ini tujuannya ada golongan ini tuh bukan karena mendiskriminasi, tapi untuk melindungi mereka dari tindakan hukum yang bisa merugikan mereka sendiri, golongan ini sendiri. Sebenarnya saya masih penasaran dengan orang yang berada di bawah pengakuan. Itu maksudnya gimana Mas? Orang dalam pengakuan itu contohnya kayak orang bilang ODGJ, orang bilang ingatan atau sakit ingatan atau pemabuk, ya sebagainya. Berarti setiap orang pada dasarnya punya hak dan kewajiban. Ya, benar. Tapi hukum juga melindungi mereka yang belum atau tidak mampu bertindak sendiri, seperti orang yang di bawah pengakuan, orang yang belum cukup umur. Itu semua demi keadilan dan perlindungan hukum. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Tetap kepada Mas Yeriko, apa yang dimaksud dengan badan hukum? Badan hukum itu sebuah entitas atau lembaga yang dibentuk oleh hukum. Nah, ini tadi itu memiliki hak dan kewajiban sendiri, tidak tercampur dengan orang-orang yang menjalankan. Kayak misalnya contohnya perseorangan ya. Contoh badan hukum atau entitas ini tuh kayak PT, perseroan terbatas, terus ada yayasan, ada koperasi, dan bahkan negara itu termasuk. Berarti lebih ke kelompok ya Mas? Ya, gitu. Misal kalau perusahaan dituntut di pengadilan, yang bertanggung jawab ini individu atau perusahaan tersebut? Menurut hukum itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari badan hukum tersebut, karena badan hukum tersebut mempunyai kekayaan sendiri dan hak dan kewajiban tersendiri untuk menangani, untuk menjadi penanggung jawab sebuah badan hukum tadi. Nah, badan hukum itu ada dua, ada badan hukum privat dan badan hukum publik. Karena di sini ada
dua badan hukumnya privat dan publik. Bisa dijelaskan Mas? Kalau ya simpelnya badan hukum privat itu lebih ke individu atau kelompok sendiri atau kelompok tersendiri atau pribadi, misalnya kayak ya tadi PT, koperasi, yayasan dan sebagainya. Nah kalau badan hukum publik itu yang dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan negara atau kepentingan umum ya, contohnya BUMN, universitas negeri dan sebagainya. Dari kesimpulan yang saya ambil ya, kita kan tadi membahas subjek hukum. Subjek hukum itu lebih mengarah ke manusia atau makhluk hidup yang melakukannya, dan objek ini mengarah benda yang diperbutkan atau diatur. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu objek hukum. Kan tadi kita mengulas tentang subjek yang sudah jelas. Sekarang kita lanjut ke objek hukum. Menurut Mas Kana, apa yang dimaksud dengan objek hukum? Jadi objek hukum itu adalah sesuatu yang bermanfaat dan bisa dimiliki oleh subjek hukum dan bisa dijadikan objek dalam hubungan hukum. Contohnya kalau benda berwujud itu ada mobil, tanah, surat-surat penting. Sedangkan dalam benda tidak berwujud itu kayak hak cipta, hak paten, dan perjanjian. Lalu di sini apa bedanya benda bergerak dan tidak bergerak dalam hukum? Nah, benda bergerak itu adalah benda yang bisa dipindahkan. Contohnya seperti mobil, surat-surat penting, perhiasan. Sedangkan benda yang tidak bergerak itu contohnya kayak rumah, tanah, segala sesuatu yang tetap pada tempatnya. Berarti yang tidak bisa bergerak gitu ya? Iya, Mas. Oke, kesimpulan yang saya ambil, objek ini apa yang diperbutkan atau benda, lebih mengarah ke benda dalam hukum, mulai dari benda nyata sampai hak yang tak terlihat. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke. Kalau begitu hubungan antara subjek dengan objek hukum disebut hubungan hukum ya? Atau gimana? Betul. Jadi hubungan hukum itu adalah relasi antara dua pihak atau kelompok yang menimbulkan hak dan kewajiban. Contohnya dalam hal jual beli, jadi penjual wajib memberikan barang kepada pembeli dan pembeli wajib memberikan uang kepada penjual tersebut. Jadi adanya transaksi antara kedua individu. Itu tadi kan penjelasan tentang hubungan. Dan sekarang peristiwa hukum itu apa? Jadi peristiwa hukum itu adalah kejadian yang menimbulkan akibat hukum. Ada dua jenis. Yang pertama ada perbuatan hukum, terus yang kedua ada peristiwa alamiah. Jadi perbuatan hukum ini adalah tindakan yang disengaja oleh manusia untuk menimbulkan akibat hukum, seperti membuat kontrak atau memberi hibahan. Terus peristiwa alamiah itu yaitu kejadian tanpa campur tangan manusia, seperti bencana alam, terus kematian, kelahiran, tapi tetap menimbulkan akibat hukum seperti pembatalan kontrak dan lainnya. Berarti di sini perbuatan hukum itu lebih ke perencanaan ya? Iya, Mas. Dan peristiwa alamiah ini berupa kejadian yang tidak bisa kita kira-kira. Oke, kita lanjut materi selanjutnya yaitu akibat hukum. Untuk Mas Bisma, tadi kan setiap peristiwa hukum pasti menimbulkan akibat hukum kan? Ya. Bisa dijelaskan jenis-jenisnya? Nah, itu ada 3 jenis ya Mas ya. Setahu saya itu yang pertama, itu ada lahirnya, berubahnya, dan lenyapnya keadaan hukum. Misalnya itu seseorang menjadi dewasa di umur 21 tahun, maka dia itu bisa dianggap sebagai cakap hukum Mas. Lalu yang kedua itu lahir dan berakhirnya hubungan hukum. Seperti misalnya saya punya utang ke Mas Rafif. Nah, saya sudah membayar utang ke Mas Rafif lunas, itu bisa dibilang sudah berakhir hukumnya. Nah, itu yang ketiga itu sanksi hukum Mas. Itu difungsikan sebagai kalau ada seseorang yang melanggar suatu hukum, maka dia bisa dikenakan sanksi hukum itu Mas. Sesuai apa yang dia lakukan gitu. Nah, oke. Kan di sini ada misalnya seseorang menjadi dewasa di usia 21 tahun kan. ya. Dia dianggap sudah cacat hukum. Ya. Misal kalau orang yang dewasa di usia 21 tahun tetapi masih di bawah pengakuan orang, apakah layak dipanggil dia sudah cacat hukum? Tidak Mas. Kenapa Mas? Karena dia itu mempunyai
seperti ini mas, kayak misalnya ODGJ gitu kan. Terus orang yang punya sakit ingatan atau hilang ingatan atau memabukkan itu tidak bisa mas dikatakan sebagai cakap hukum. Berarti mempunyai kekurangan ya. Iya. Berarti akibat hukum adalah hasil logis dari setiap tindakan manusia itu sendiri. Kalau kita bertindak sesuai aturan, hukum melindungi. Iya. Kalau melanggar, hukum menindak dengan sanksi yang ada. Betul mas. Oke, kita ke materi yang terakhir, yaitu hak dan penyalahgunaan hak. Kita bahas soal hak. Apa sih pengertian hak dalam hukum? Nah, hak dalam hukum itu adalah wewenang yang diberikan oleh hukum kepada seseorang atau badan hukum. Itu maksudnya untuk melakukan perbuatan tertentu, dan setiap hal itu pasti ada subjeknya, objeknya, dan hubungan hukumnya. Apakah hak ini ada jenisnya? Jenisnya itu ada sepengetahuan saya itu ada 2 mas. Yang pertama itu hak relatif, itu bisa dibilang hak yang searah gitu mas. Misalnya gimana itu mas? Misalnya itu ya kayak tadi saya menagih hutang dari perjanjian tertentu tadi mas ya. Itu pastinya kan searah cuma di antara saya dan yang menghutang ke saya. Berarti sistemnya kayak kontrak gitu mas ya? Nah betul. Satu, yang kedua itu ada hak absolut mas. Itu jamak arah atau dari Oke. seperti hak kepemilikan atau hak kebebasan individu. Oke mas. Saya pernah dengar istilah misbreak van recht. Apa itu? Apa itu termasuk penyalahgunaan hak? Benar mas, itu apa namanya misbreak van recht itu artinya penyalahgunaan hak, yaitu ketika seseorang menggunakan haknya tapi justru untuk merugikan orang lain. Misalnya seseorang menggunakan hak propertinya untuk menghalangi tetangga lewat, padahal itu salah satu-satunya akses yang ada di jalan situ. Terus itu berpelanggaran karena bertentangan dengan tujuan sosial dan hak itu mas. Oke, berarti intinya merugikan orang lain ya, Iya. dan menguntungkan diri sendiri. Menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain. Oke, di sini menarik banget pembahasannya. Jadi bisa disimpulkan kalau konsep hukum itu penting supaya kita tahu siapa yang punya hak, apa objeknya, dan bagaimana hubungan hukum itu bisa terjadi. Betul. Ya. Terima kasih banyak untuk para narasumber yang sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi. Dan untuk para pendengar semoga bisa dipahami apa yang kita diskusikan di hari ini. Oke, saya tutup diskusi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.